hari ini. Namun sebelum memasuki sesi tersebut, izinkan saya menyerahkan waktu dan acara kepada rekan saya yang akan memandu jalannya sesi pemateri. Kepada Cecilia, saya persilakan untuk melanjutkan acara. Baik, terima kasih. Sebelum memasuki penyampaian materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Untuk pemateri kita hari ini, yaitu Kang Riza Nur Maulana. Beliau merupakan mahasiswa semester 7, program studi Teknik Informatika dengan minat dan kemampuan dalam UI UX Design. Beliau berpendidikan di alumni SMK Negeri 3 Kuningan, jurusan Multimedia, 2017 hingga 2020. Lalu berpendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Kuningan dengan jurusan Teknik Informatika 2022 hingga sekarang. Lalu pengalaman dan riwayat organisasi, yaitu pemateri ngobrolin prototype project Learning with Doing PBK. Pemateri berkenalan dengan CSS, workshop Journey into Web Development PBK. Divisi Media dan Informasi, Paguyuban Barudak Komputer, PBK periode 2023 hingga 2024. Divisi Komunikasi dan Informasi, Generasi Baru Indonesia atau GENBI, periode 2023 hingga 2025. Pencapaian yang diraih yaitu juara 1 Web Design Competition, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Catur Insan Cendikia Agustus 2024. Juara 3 Web Design Competition, Himpunan Mahasiswa Informatika, Universitas Majalengka, Mei 2024. Juara 3 Web Design Competition, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Kuningan, Desember 2024. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita sambut pemateri kita hari ini, Kang Riza yang akan membawakan materi utama tentang UI UX Design. Kepada Kang Riza, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Masuk dari suaranya. Masuk mas, aman. Masuk Pak. Oke. Bentar ya, kita siapin dulu presentasinya. Udah ada belum presentasinya? Udah Kang, udah. Udah Kang. Sudah. Oke, selamat malam semuanya. Malam Kang. Malam Karinya. Malam. Halo. Malam. Ini kalau boleh tahu dari mana aja nih? Ganda sore hadir. Dari tadi Kang. Nomor sukun. Dikondusifkan terlebih dahulu semuanya. Dari rumah Kondusif, baik. Terlebih dahulu, selamat malam dan selamat datang kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Tito Sugiharto.
Bapak Tito, Pengenalan UI desain apakah dan mau Figma. isi kerjanya apa langsung ke materi, Bapak? Figma. APK. Oke, bisa dilanjut ya. Ya. Dilanjut apa? Oke, jadi di materi pertama ini kita akan berkenalan dengan UI design dan juga Figma interface. Di sini udah pada tahu aplikasi Figma belum? Tahu. Oke, kira-kira aplikasi Figma itu digunakan untuk apa? Membuat prototype. Terus selain itu? Du di mana, Du? Oke, jadi aplikasi Figma ini kita bisa gunakan untuk pembuatan desain web, pembuatan aplikasi mobile, dan juga prototyping. Bisa juga digunakan untuk graphic design. Ya, jadi kita lanjut. Nah, kenapa UI itu penting? Ada yang tahu gak arti UI itu apa? User interface. Nah, slow. Nah, jadi user interface itu berupa antarmuka pengguna yang artinya adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan berinteraksi dengan pengguna saat kita menggunakan produk digital seperti aplikasi HP, aplikasi mobile, website, dan juga perangkat lunak yang lainnya. Jadi bisa dikatakan UI ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita punya produk digital, kita ini perlu mempunyai tampilan yang bisa dibilang baiklah, supaya pengguna itu dapat langsung memahami atau juga mengetahui produk yang kita buat. Nah, kenapa si UI ini sangat penting? Yang pertama itu untuk mempengaruhi kesan pertama. Ketika pengguna mengunduh aplikasi, hal pertama yang mereka temui adalah user interface-nya. Jadi tampilan antarmuka ini harus menarik secara visual, intuitif, dan juga user friendly, sehingga meninggalkan kesan yang berkepanjangan dan membuat pengguna ingin lebih lanjut lagi di aplikasi tersebut. Jadi begitu ya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kemudahan pengguna. Ketika kita mempunyai UI yang baik, ini dapat memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan produk yang kita bikin. Jadi pengguna ini dapat mudah menemukan informasi dan juga menyelesaikan apa yang dia butuhkan. Lalu yang ketiga yaitu mendorong adopsi dan retensi pengguna. Ketika kita punya UI yang baik, maka pengguna akan merasa senang sehingga dapat membuat terus-menerus ingin menggunakan aplikasi yang kita bikin. Oke, jadi begitu ya. Terus yang terakhir ini adalah untuk mendukung brand identity atau identitas dari brand yang kita punya. Nah, UI ini pasti memiliki elemen visual, entah itu warna, tipografi, ataupun gaya icon yang membantu membangun dan memperkuat identitas produk yang kita miliki. Oke, kita lanjut ya. Nah, mungkin di sini ada yang mau angkat tangan nggak? Kira-kira apa sih yang kalian lihat setelah membaca atau mendengarkan materi yang tadi saya sampaikan? Boleh dong angkat tangan? Boleh? Ilham, bisa dijelaskan dari kedua gambar ini? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Oh. Halo? Jadi gimana nih?
ada yang mau angkat tangan nggak buat ngejelasin dari kedua gambar ini? Boleh, Kang Septiano, silahkan open mic. Baik Kang, yang saya lihat saat ini adalah sebuah UI dari Tokopedia dan Facebook. Oke, berarti kesan pertamanya ini Tokopedia dan Facebook ya? Ini kan dua web yang berbeda ya. Kira-kira kalau Tokopedia itu termasuk web apa dan Facebook itu termasuk web apa? Kalau Tokopedia itu sebuah e-commerce, sedangkan Facebook itu sosial media, Kang. Nah, jadi betul ya. Mengapa UI itu penting? Supaya kita dapat membangun kesan pertama bagi pengguna. Misalnya tadi kata Kang Septiano, ketika melihat dua tampilan ini, dia langsung sadar bahwa yang pertama itu web e-commerce dan yang kedua itu web sosial media. Apalagi di sini sudah jelas ya, yang pertama itu e-commerce-nya adalah Tokopedia dan yang kedua itu sosial medianya Facebook. Terus ada lagi yang mau angkat tangan? Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, kita jelasin tipis-tipis ya dari materi yang tadi. Nah, dari tadi tuh kita kan udah dijelasin ya, materi yang pertama mempengaruhi kesan pertama, itu sudah jelas. Yang kedua ini meningkatkan kemudahan pengguna. Ketika kita melihat dua web tersebut, kita dapat membedakan yang e-commerce dari segi layoutnya itu berbeda. Dapat kita lihat ya. Nah, di e-commerce ini yang paling pertama muncul itu banner-banner untuk promosi. Yang kedua itu kategori pilihan produk dan yang ketiga ini pilihan produk yang tersedia di e-commerce tersebut. Sedangkan untuk sosial media di sini layoutnya juga berbeda. Kalau kita lihat dari ini, dari sisi kirinya itu terdapat sebuah navigasi yang berisi profil, meta, teman, dan lainnya. Terus di sisi tengahnya, ini merupakan tampilan untuk caption, stories, reels, dan yang lainnya ya. Dan yang terakhir itu ada bagian untuk iklan, ulang tahun, dan juga kontak yang kita punya. Nah, dapat kita lihat juga bahwa kedua web ini terlihat sangat mudah untuk digunakan, sehingga kedua web ini memiliki banyak pengguna aktif yang menggunakan aplikasi ini. Terus dapat kita lihat juga bahwa kedua web ini berbeda ya, yang mana Tokopedia ini memiliki brand visual tersendiri, misalnya warnanya kuning, terus minimalis, tipografinya sudah rapi gitu ya, dan gaya ikonnya juga sangat rapi sesuai gitu. Terus yang kedua di web Facebook sama brand identity-nya berbeda ya dengan yang lainnya. Seperti penggunaan warna biru untuk yang menandakan bahwa ini Facebook, tipografi yang rapi, dan juga yang lainnya. Kira-kira nyampe sini oke gak? Lanjut? Lanjut. Nah, ada yang mau angkat tangan lagi gak untuk menjelaskan desain yang ini? Boleh deh. Ada yang mau menjelaskan? Kita tunggu nih. Ayo dari teman-teman. Boleh, Kang Naldi, boleh. Ya, mungkin kalau dilihat dari desain yang ini, UI-nya tuh layoutnya acak adut ya Kang.
user juga mungkin bakal bingung gitu, mau nyari motor di mana, sepeda di mana, mobil di mana, terus mau nyari nge-search juga bingung dia, gitu sih Kang kalau lihat dari UI yang ini mah. Ya, jadi benar ya bahwa layout yang ini tuh berantakan banget, user juga sulit untuk menemukan apa yang dia ingin. Terus juga gak jelas ini mau yang mana atau kategorinya juga ya. Jadi selama ini, jadi sepanjang kita sampai di sini, kita udah bisa ngebedain ya, mana UI yang bagus dan mana UI yang dianggap jelek lah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, dalam UX ini ada perbedaannya, meskipun ini sering dikaitkan ya atau hampir mirip, tapi ini berbeda, namun saling melengkapi. Nah, yang pertama dari aspeknya dulu kita lihat. Kalau aspek utama ya, user interface itu fokusnya itu pada tampilan dan juga interaksi. Jadi kalau UI itu fokusnya pada apa yang kita lihat, sedangkan user experience ini pada perasaan dan alur penggunaan. Seperti bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut, gitu. Apakah ini lancar atau enggak. Gitu. Terus kalau dilihat dari elemennya, user interface itu fokusnya pada visual, seperti tata letak, warna, tipografi, gambar, tombol, icon, animasi, dan juga yang lainnya. Nah, kalau user experience, dilihatnya itu dari fungsionalnya, seperti struktur, navigasi, penelitian pengguna, wireframe, prototype, user flow, dan yang lainnya. Lalu tujuan dari user interface yaitu untuk membuat antarmuka lebih terlihat menarik dan juga mudah untuk berinteraksi. Sedangkan user experience lebih ke membuat produk yang lebih berguna, mudah digunakan, dan juga menyenangkan bagi si penggunanya. Jadi secara singkatnya, UI ini adalah alat yang digunakan untuk mencapai UX yang baik. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, dalam UI sendiri ada prinsip-prinsip yang digunakan untuk menciptakan antarmuka yang mudah dan juga menyenangkan. Contohnya yang pertama adalah konsistensi. Nah, pastikan setiap elemen ini, entah itu desain, perilaku, terminologi, ini semua seragam di seluruh produk. Contohnya kayak judul. Judul kalau semuanya misalkan jadi huruf tebal semua dengan ukuran yang sama gitu. Jadi kita harus konsisten di setiap halamannya. Kalau judulnya tebal berarti tebal semua kayak gitu. Terus fontnya juga sama. Selanjutnya ada kesederhanaan. Nah, kesederhanaan ini antarmukanya harus jelas dan juga mudah dimengerti. Kalau bisa kita hindari elemen yang tidak diperlukan. Contohnya kalau kita lihat formulir login, berarti yang ada di situ harusnya email, password, dan juga tombol login kayak gitu. Terus ada yang namanya visibilitas. Visibilitas ini yaitu elemen penting, contohnya seperti tombol atau informasi status yang mudah dilihat dan diakses. Contohnya seperti kita menggunakan kontras dan hierarki visual yang tepat. Nah, ada contoh kalau kita lihat di halaman login ya, tombol utama pasti warnanya lebih cerah gitu atau berbeda daripada form untuk mengisi data seperti email atau password kayak gitu. Dan juga diletakkan di bawah, jadi berurutan. Pertama kita ngisi username dulu, kedua ngisi password, dan yang terakhir baru kita tekan tombol login. Lalu selanjutnya yaitu ada umpan balik atau feedback. Jadi si sistem tuh harus selalu memberitahu pengguna tentang apa yang terjadi. Misalnya ketika kita login terdapat kesalahan pada username atau email,
maka harus memberikan umpan balik berupa username tersebut salah atau password tersebut terjadi kesalahan, kayak gitu. Nah, ada juga toleransi kesalahan atau error tolerance. Jadi, desain yang kita buat ini sebisa mungkin bisa mencegah kesalahan dan memfasilitasi perbaikan jika terjadi kesalahan. Contohnya, pada password, biasanya di bawah itu harus diisi minimal 8 karakter. Nah, kayak gitu contoh dari toleransi kesalahan. Terus yang terakhir, berpusat pada pengguna. Nah, desain yang kita bikin itu harus berdasarkan pemahaman yang mendalam dari kebutuhan pengguna dan juga tujuannya, serta batasan dari pengguna. Kayak gitu ya. Terus, nah kita saat ini melihat ya 2 contoh login yang berbeda. Di sini ada yang mau angkat tangan nggak menjelaskan dari kedua gambar ini berdasarkan penjelasan yang tadi kita dengarkan? Boleh, Kang Taufan. Oke, Kang Rija, mungkin dari apa ya, dari kedua UI ini tuh cukup bagus ya, dimana kalau misalkan kita udah login terus emailnya nggak tervalidasi, itu muncul alert atau muncul peringatan gitu, Kang, dimana alert tersebut berwarna merah gitu, Kang. Seperti itu sih, Kang, yang saya lihat. Nah, jadi pada tampilan ini sudah menerapkan prinsip-prinsip dari UI design ya. Contohnya seperti yang tadi disebutkan, konsistensi. Kita lihat bahwa login detailnya ini memiliki font dan ukuran yang sama. Terus juga dari formnya ini sama semua ya. Jadi presisi dan serasi. Terus kalau dilihat dari kesederhanaan, ini tuh sangat sederhana sekali. Kalau kita login, kita hanya membutuhkan email, password, dan juga login. Ini sangat sederhana ya. Terus dari visibilitas juga, ini sangat berbeda antara form untuk mengisi data dan juga tampilan untuk mengsubmit login. Terus terdapat juga umpan balik bahwa ketika email yang kita kirimkan salah, terdapat pesan tolong masukkan email yang valid, kayak gitu. Nah, ini juga termasuk dari toleransi kesalahan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal Figma. Figma ini merupakan salah satu tools yang berbasis website. Software ini juga memungkinkan pengguna untuk mendesain di mana saja karena berbasis server. Yang penting kita memiliki internet untuk mengaksesnya. Untuk mendesain interface aplikasi, Figma ini merupakan salah satu yang paling populer dan paling sering digunakan di dunia ya. Terus selain itu, Figma juga dapat digunakan untuk bekerja sama dengan tim saat kita membuat aplikasi baru. Nah, karena Figma ini berbasis server dan bisa diakses di website, jadi ini juga mendukung ke berbagai operasi sistem, contohnya seperti Windows dan juga Mac OS. Terus pengguna juga bisa menggunakan software ini di Android untuk memantau dan juga mengecek prototipe yang mereka desain. Jadi dapat dikatakan Figma ini sebuah software atau platform desain antarmuka pengguna dan prototipe yang berbasis website dan berfokus pada kolaborasi antara elemen desain. Nah, desainer website dan juga aplikasi ini sering menggunakan sebagai tempat untuk merancang dan melakukan prototipe tersebut. Kira-kira sampai sini masih paham? Udah paham? Apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau kita, oke, boleh. Kang Muhammad Yudi. Silahkan. Yes, pamit.
Gimana Kang Yuri tadi angkat tangan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin udah paham semua ya, karena ini cuman penjelasan dasar ya. Kita lanjut aja. Nah, Figma ini memiliki beberapa fitur. Oke, Kang Yudi, silahkan bertanya. Angkat tangan dan nyalakan mic-nya. Nah, gimana? Lanjut aja ya. Nah, Figma ini memiliki beberapa fitur. Jadi sangat beragam ya fitur dari Figma ini. Contohnya seperti desain antarmuka yang lengkap. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Bentar. Contohnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat antarmuka yang sangat lengkap. Contohnya adalah pada menu toolbar. Nah, di sini berisi alat-alat untuk kita mendesain. Contohnya ada move tool, hand tool, scan tool, terus ada juga frame yang bisa kita gunakan sebagai area canvas. Terus ada juga rectangle line untuk menggunakan shape-shape yang kita akan buat. Terus ada pen tool, ada pensil, terus ada juga type. Ya, terus kalau kita lihat di sebelah kiri, ini merupakan layer untuk panel. Di sini kita bisa melihat struktur elemen yang kita gunakan. Contohnya di sini ada pages, ini merupakan halaman ke-1 dari desain yang kita buat. Kita bisa menambahnya juga jadi beberapa page ya. Jadi kita memiliki page yang berbeda. Terus di sini ada bagian layer yang berisi elemen-elemen file yang nanti kita akan buat. Terus di area ini merupakan canvas yang merupakan area kerja yang nantinya kita akan buat. Di sini kita bisa mengedit visual secara langsung. Terus di bagian kiri, di bagian kanan berisi properties. Nah, berisi properties atau design panel. Di sini kita bisa mengakses kontrol properti dari elemen yang kita pilih. Contohnya kita di sini bisa membuat variabel, terus menambahkan style, dan kita juga bisa mengekspor desain yang kita buat. Nah, salah satu fitur Figma yang sangat insightful, yang sangat helpful adalah kolaborasi secara real time. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi Figma, kita dapat berkolaborasi secara langsung dengan cara kita membagikan proyek yang kita buat, lalu kita kirim ke yang lain. Dan kita bisa memberikan hak akses kepada yang lain. Entah itu mereka mau mengedit atau cuma melihat saja, kayak gitu. Selanjutnya, fitur prototype yang kuat. Jadi ketika kita menggunakan Figma, ini kita bisa buat sekaligus dengan prototipenya. Nanti kita kasih contoh. Bentar ya. Bentar. Ya. Nah, di sini kita kan udah punya desain seperti ini yang udah hampir semuanya ada ya.
di sini kita bisa melihat prototipe-nya secara langsung, dan ini juga sudah digunakan untuk prototipe. Misalnya dari sini bisa lanjut ke halaman ini, kita lihat langsung aja ya. Oke, sambil menunggu, kira-kira di sini udah punya akun Figma-nya belum? Udah Kang, udah. Udah Kang Rija, Udah pada login belum? Belum Kang. Udah Kang, udah. Udah. Belum Kang. Lebih banyak yang belum atau yang udah? Kalau belum berarti kita harus dari awal banget untuk akses ke akun Figma-nya. Gimana? Udah dari awal Kang. Dari awal. Nah, ini merupakan prototipe yang dari desain yang telah kita buat. Di sini kita bisa melihat bagaimana si aplikasi berjalan ketika desain yang kita buat ini udah selesai ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang kita buat. Kita di sini bisa menekan tombol dari desain yang kita buat. Nah, selanjutnya ini merupakan halaman login nih. Kita misalnya udah mengisi bagian email, mengisi password, kita tinggal tekan login. Nah, ini merupakan halaman awal nih dari desain yang kita buat atau produk yang kita buat. Terus kita juga bisa diarahin lagi. Kita mau ke halaman mana? Di sini ada beberapa navigasi ya. Kita bisa ke bagian explore, terus bagian favorit belum, dan juga pada bagian profile. Jadi kayak gitu ya. Salah satu fitur Figma yang sangat keren lah. Terus kita juga bisa memiliki manajemen aset yang sangat efisien. Contohnya pada pembuatan PPT ini saya menggunakan Figma ya. Terus di sini juga saya udah siapkan aset-asetnya. Nah, bisa kita lihat di sini kita bisa atur nih tampilannya secara langsung. Misalkan ada beberapa style ya. Nah, ini kita punya style untuk teks, misalkan caption kita buat secara langsung dengan font DM Sun, terus ukurannya 32. Terus untuk title kita buat menggunakan IBM Plex Serif dengan ukuran 126. Terus dari color juga kita persiapkan supaya apa? Jadi supaya di color yang kita gunakan itu konsisten, atau teks-teks yang kita gunakan itu konsisten dari tiap halamannya, kayak gitu. Nah, terus juga aksesibilitas dan integrasi. Jadi bisa kita lihat bahwa Figma ini kan kita bisa kolaborasi ya. Di situ kita bisa langsung akses secara langsung. Yang penting kita memberikan linknya dan juga memberikan. Terus karena ini terintegrasi secara langsung, jadi antara desainer dan juga developer ini memungkinkan melihat secara langsung dan juga memberikan masukan, karena di sini kita ada fitur untuk memberikan komentar. Komentar. Kita lanjut aja ya. Nah, ini kan sudah dijelaskan ya tadi. Mungkin untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, kita mulai lagi dari mengakses Figma-nya terlebih dahulu ya.
kalian bisa akses figma.com. Nanti saya kirim lewat grup chat. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu akses dulu figma.com-nya. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Udah? Kita mulai lagi dari awal banget, dari register terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Untuk register kita pilih get started for free. Lalu untuk lebih mudah kita continue with Google aja. Nah, ini tampilan login karena kita udah berhasil continue dengan Google, akun Google. Kalian bisa dicek atau dicoba sendiri ya untuk mengakses Figma ini. Kita tunggu terlebih dahulu. Mungkin sambil nunggu ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Boleh? Angkat tangan, Kang Ilham, boleh Kang Ilham. Kang, loginnya boleh pakai akun Uniku gak, Kang? Boleh. Bahkan kalau kita menggunakan akun edukasi, nanti kita punya ini, kita punya akses pro untuk ke Figma-nya dengan cara menggunakan akun edukasi. Contohnya seperti akun kampus, kayak gitu. Baik, Kang, terima kasih. Untuk ingin tahu caranya, bisa dicek aja tutorialnya di YouTube, ada lah. Supaya bisa mengakses akun pro-nya. Siap, Kang, terima kasih. Oke. Nah, mulai. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Sambil menunggu ini, boleh angkat tangannya dan nyalakan mic-nya. Kang, tadi yang prototype itu tuh dibuat animasi kayak video gitu atau gimana ya, Kang? Nah, untuk membuat prototipe kayak tadi, kita mengakses layar panel di sebelah kanan, kita ubah ke prototype. Lalu kita pilih komponennya. Nah, di sini kita bisa memilih interaksi yang akan kita gunakan. Contohnya, ketika kita ingin membuat si tombol selanjutnya mengarah ke sini, kita gerakkan bagian ini lalu arahkan ke sini. Nah, di sini kita bisa memilih triggernya, bisa on tap, jadi ketika ditekan atau yang lainnya. Terus juga ada action. Action ini berupa animasinya, kayak gitu ya. Terus ini destinasi. Destinasi itu kayak si tombol tadi tuh mau diarahin ke halaman yang mana. Nah, di sini kita arahin ke halaman login. Terus bisa juga memilih animasinya. Ini ada beberapa pilihan, kayak gitu. Nah, karena kita tadi menggunakan akun Gmail secara langsung ya, di sini kita harus memasukkan nama terlebih dahulu. Misalnya kita masukkan ini student, bebaslah namanya, senyamannya kalian aja. Mungkin bisa diikuti ya. Ini udah nyampe ke sini belum? Sudah, Kang, sudah. Udah, Kang. Oke, lanjut ya, tinggal pencet continue. Nah, dari Figma-nya ini ditanyain, kamu gunain Figma ini untuk apa? Ya buat untuk school aja, karena kita masih mahasiswa. Lanjut. Terus, posisi apa kamu di sekolah? Posisinya kita sebagai mahasiswa ya.
Nah, terus ditanya lagi level sekolah kamu ini di level apa? Kita pilih yang college atau university atau pendidikan tinggi. Nah, kita di sini kita lewati aja ya, skip untuk mempercepat. Nah, ada pertanyaan lagi nih, seberapa lama kamu menggunakan Figma sebelumnya? Kita buat aja no, it's my first time, ya, karena kita anggap ini pertama kali. Terus plate-nya kita buat yang starter aja untuk permulaan. Terus ada pertanyaan lagi, apa yang akan kamu buat di Figma ini? Kita buat ini aja, pilih yang desain di Figma. Terus tekan finish. Tinggal menunggu loading dari Figma. Ini bisa tidak close aja dulu. Masih loading ya. Kira-kira udah nyampe sini belum? Atau ada yang mau ditanyakan ketika proses registrasi? Boleh, silahkan angkat tangan. Nggak ada ya? Kita ke back to file dulu untuk melihat tampilan awal ketika kita menggunakan Figma. Di sini ada beberapa navigasi seperti recent, ini untuk file terakhir yang kita edit. Ini juga ada navigasi untuk komunitas. Nah, di komunitas ini kita bisa melihat atau mencari template Figma yang akan kita gunakan. Kalau kalian misalkan untuk pembelajaran ya, bingung kalau mau buat dari awal, kita bisa mencari di komunitas, nanti kita tinggal gunakan aja. Terus ada juga draft, ini berisi project-project yang kita buat. Dan juga sebagainya. Nah, untuk membuat desain pertama kali di Figma, di sini ada tulisan desain. Kita tekan yang ini. Nah, jadi ini merupakan tampilan awal ketika kita ingin mendesain ya. Itu. Gimana? Kira-kira udah paham nggak sampai sini? Paham Kang, aman. Oke, udah aman ya. Kalau buat memperkuat ini materi yang kita pahami, gimana kalau kita praktek? Boleh? Praktek secara langsung? Boleh banget Kang. Boleh ya. Nanti saya share ininya, linknya. Nah, di sini saya akan bagikan, nanti kalian bisa membuat halaman. Nah, di sini ada latihan. Kita untuk pertama kali membuat layout login terlebih dahulu ya. Dari yang tadi pelajari. Kita share. Ini mana kan? Taruh bisa benar di sini. Di akun ini aja. Sebentar.
Nah, ini saya bagikan ya link dari Figma-nya. Nanti di sini kalian buat frame ya. Caranya kita memilih frame di sini, terus pilih ukuran frame yang akan kita buat. Misalnya kita akan buat untuk iPhone 16. Nanti di sini kalian buat nama terlebih dahulu, lalu street name-nya. Nah, kalian bisa buat ya frame-nya terlebih dahulu. Coba dibuat masing-masing. Kita akan bareng-bareng bikin layout untuk login. Ini kalau mau yang lebih simpel, ini tinggal di ALT, geser kanan, terus ganti nama. Nah, boleh sok. Buat frame-nya terlebih dahulu, ditunggu lah. Kita di sini belajar bareng-bareng untuk membuat layout login. Nanti dikasih nama ya, sama name-nya, biar kita tahu siapa aja yang ngerjain di sini. Untuk ganti namanya bisa dengan klik kanan atau double klik kiri. Kanan rename. Rename. Oke, ditunggu buat frame-nya terlebih dahulu. Ada berapa orang? Ini ada 12, 13. Top. Buat dulu frame-nya. Sudah? Nah, untuk mempermudah kita
lihat referensi aja ya. Nah, kalau kita lihat di halaman login ini tampilan awalnya kayak merupakan sambutan hangat buat si penggunanya. Di sini bebaslah kalian mau katanya apa aja. Untuk mempermudah kita ikutin aja. Caranya kita pilih ini, alat yang ini, teks. Terus tinggal tekan di sini. Welcome back. Banget. Nah, untuk memperkuat keterbacaan, kita buat bagian ini lebih besar. Terus pilih juga fontnya yang lebih tebal ya. Lanjut di bagian bawahnya, kita kasih kata-kata masukan, kata Anda. Welcome, typo guys. Nah, di elemen design ini sebenarnya ada materi yang belum kita bahas, yaitu hierarki visual, yang mana bisa kita gunakan untuk keterbacaan dari si tulisannya. Misalkan, ketika tulisan lebih besar itu berarti tulisan yang pertama kali kita baca. Terus tulisannya yang lebih kecil itu terakhir, kayak gitu. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Terus untuk membedakan antara judul dan juga caption, kita buat warnanya berbeda aja. Sini kita pakai warna abu. Nah, selanjutnya kita akan membuat label dan juga form untuk bagian email terlebih dahulu. Seperti biasa, kita pilih yang tool typography. Ini kita tulis email. Ini udah cukup ya. Terus selanjutnya kita pilih rectangle tool untuk membuat shape yang kotak atau lonjong atau persegi panjang. Nah, ini kita di sini bisa mengatur nih. Kita bisa atur di sini secara manual. Kita buat 300, terus juga tingginya kita buat 50. Ini kita cari yang agak putih. Bentar ya. Nah, kita pilih F4. Nah, supaya desain kita tidak terlalu kaku, di sini kita bisa kasih garis tepi atau corner radiusnya. Kita bisa lebih muluskan.
Di sini bebas ya mau berapa. Saya di sini pilih 8 aja udah cukup. Nah, untuk memberikan tulisan di dalam ini, di dalam kotaknya, kita tinggal pilih tool typography lagi. Terus kita tinggal berikan teks di sini. Misalkan masukkan email. Nah, biar lebih bagus kita buat warnanya jangan terlalu kontras, misalkan seperti ini. Oke, udah sampai sini belum? Mantap, ini progresnya sudah bagus. Nah, ada cara lagi supaya kalian konsisten dalam membuat komponennya. Cara yang pertama ya bisa diperhatikan di sini. Kita buat ini sebagai auto layout. Nih di sini. Tinggal tekan auto layout. Nah, di sini sudah otomatis layoutnya seperti ini, seperti yang kita atur. Terus kita bisa atur nih paddingnya mau berapa, padding kanan kiri atas bawahnya mau berapa. Di sini kita bisa atur kayak gitu. Ini kan sudah auto layout ya dengan tulisan yang ini, tulisan yang placeholder. Terus kita juga bisa buat auto layout lagi untuk bagian atasnya, supaya nantinya jadi komponen yang menyatu itu. Dengan cara di sini pilih toggle auto layout. Nah, di sini juga kita bisa mengatur nih jaraknya mau berapa, kita buat 4 cukup lah. Nah, kayak gini, 4 kurang. Kita buat 8 aja, supaya nanti ada ruang kosong. Nantinya supaya user bisa membaca dengan lebih baik. Lanjut. Nah, kalau udah kita buat kayak gini, di bagian layer, kita bisa kasih nama dari komponennya. Misalkan, email. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal diduplikat aja dengan cara copy paste. Muncul. Tinggal kita rubah di sininya. Gimana? Sudah mulai paham? Lanjut ya, kita ke bagian login. Nah, caranya seperti yang tadi kita buat untuk form. Di sini kita pilih rectangle tool-nya. Kita atur lebarnya mau berapa. Kita buat 300 dengan tinggi 50 pixel. Terus karena login ini biasanya berbeda warnanya, untuk melihat dari visibilitas yang tadi kita bahas, kita buat warnanya berbeda dengan memilih warna biru atau hijau, bebas terserah kalian ya. Terus supaya terlihat lebih minimalis, kita buat cornernya 8. Nah, itu kita kasih tulisan di sini login. Untuk lebih jelas kita kasih ukuran dari teksnya yang semi bold ya. Ilham ngopi gini. Nah,
Nah, supaya rapi kita gunakan auto layout aja ya. Di sini kita caranya seleksi terlebih dahulu teksnya dan juga shape-nya atau yang kotaknya. Terus kita pilih di sini ada bagian toggle auto layout. Nah, kalau pakai auto layout kita bisa mengatur nih jadi lebih cepat. Sini contohnya ya. Nih misalkan pengen logonya di samping, tinggal kayak gini. Pengen di tengah aja kayak gini. Kayak gitu. Cicak penamput. Aduh, cicak penamput. Nah, boleh kalian kreasikan sekreatif kalian ya. Ini numpuk nih. Oh, pakai ini. Nah, ada cara lagi supaya kalian lebih rapi ketika mendesain di Figma dengan cara gunakan aja auto layout. Misalkan untuk ini kita berikan auto layout, terus atur jaraknya. Di sini kan ruang dari atas ke bawahnya 7, kita buat 8 aja. Terus untuk bagian form kita juga kasih auto layout. Caranya seleksi yang email dan juga yang password. Kita berikan auto layout di sini. Nantinya kalau misalkan ada penambahan lagi, kalian bisa secara otomatis dan juga langsung rapi. Misalkan ini saya ngecek dulu passwordnya. Nah, misalkan kalian ingin buat untuk bagian registernya nih. Register itu harus ada username. Kita tinggal pilih yang ini, komponen email, terus kita copy, paste. Nah, ini kan langsung rapi ya. Jadi kalian tidak perlu lagi mengatur dari awal, tinggal kita rubah teksnya. Akan username. Masukkan username. Bukan masukkan, berarti luar ya. Nah, jadi kan lebih mudah kalau kayak gini, kalau kita menggunakan auto layout. Terus kita juga kasih auto layout untuk ketiga komponen ini, supaya jadi lebih rapi dan juga presisi secara langsung ya. Nah, ketika kita menggunakan auto layout, kita tinggal atur aja nih posisinya mau seperti apa. Misalkan kita ingin memberikan jarak ruangnya agak panjang supaya lebih lega lah, lebih enak dibacanya. Terus bisa diatur juga langsung ke tengah-tengah dari frame yang kita buat. Contohnya seperti ini nih. Ini ada di tengah. Nah, ini langsung ke tengah seperti itu. Nah, misal kita buat register ya, kita ubah dulu di sini register. Nah, di bagian register ini kita ingin buat lagi tombol login untuk Google. Gampang, tinggal untuk lebih mudah kita beri nama terlebih dahulu ya. Kita rename di sini jadi register. Terus tinggal kita copy paste aja komponen registernya. Set. Nah, untuk membedakan antara tombol utama dan tombol kedua atau tombol opsional, kita rubah warnanya seperti ini. Atau kita kasih warna putih ya, kita dekorasi aja sebebas kita. Ini misalkan dikasih stroke dengan seperti
Lalu kita rubah di sini di teksnya warnanya jadi warna hitam. Oke. Ini siapa ini? Jadi kayak gitu ya. Cara membuat layout login atau register di 5 imposter berserakan. Mantap, ini udah mulai berprogres dari teman-teman ya. OTW, sip, mantap. Semangat. Semangat dan Oke, Kang Haikal, boleh mau bertanya apa? Kang Riza, izin bertanya. Saya suka lihat yang lagi main Figma tuh suka ada garis-garis merah. Itu apa ya, Kang Riza? Gimana Kang Haikal? Tadi ada pertanyaan apa? Soalnya di saya nge-lag. Boleh diulang? Kang Riza, saya biasa kan lihat yang lagi main Figma tuh suka ada garis-garis kayak row kolom gitu tuh apa sih, Kang Riza? Nah, kalau itu disebutnya sebagai line. Kita tekan frame-nya terlebih dahulu. Ini tekan frame yang ini, tekan frame masing-masing ya. Pilih frame masing-masing. Terus di sini cari yang bagian layout guide. Tinggal tekan saja. Nah, carinya yang kolom. Di sini kita bisa diatur nih type-nya mau straight atau apa, bebas terserah kalian. Cuman biasanya seperti ini. Terus kita beri garis tepinya misalnya 20 dengan gutter itu garis ininya ya, jarak dari tiap garis ini. Kan kita kasih 10. Nah, kayak gitu. Nah, biar lebih rapi, kita bentar. Begini adanya. Set. Nah, misalkan kita ingin mengikuti guideline dari desain yang kita buat, tinggal karena kita udah menggunakan auto layout ya, yang mana nanti bisa mengisi ruang secara otomatis, tinggal kita geser sini. Set. Nah, ini bisa secara responsif kayak gitu. Space. Jadi kayak gitu ya. Ini sebenarnya materi untuk selanjutnya sih, pertemuan selanjutnya. Cuman kita spill dari awal aja. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi?
Boleh Kang Gali, silakan nyalakan mic-nya. Kang, kalau di Canva kan suka ada asetnya ya, menu asetnya. Nah, kalau di Figma ada nggak kayak menu aset-aset icon-icon gitu? Nah, kalau di Figma sendiri untuk asetnya tersedia di plugin. Jadi kita di sini bisa mengakses apa aja aset yang ingin kita butuhkan. Contohnya kita ingin aset untuk icon, tinggal tulis aja icon. Tunggu di sini. Nah, di sini tersedia beberapa pilihan. Bebas kalian mau pilih yang mana. Misalkan dari icon A. Tinggal kita run aja. Bentar ya, sedikit nge-lag. Nah, di sini kita bebas nih mau milih yang mana aja. Misalkan kita ingin nyari icon Google, kita ini icon Google ada ya tersedia. Tinggal kita tekan saja, nanti langsung ada di sini, ada di kanvas kita. Kalau sudah, tinggal kita sesuaikan. Misalkan ingin dipakai di bagian login with Google, tinggal kita arahkan ke sini. Untuk lebih mudahnya kita arah langsung saja di sini, di drag masukkan ke bagian login with Google, terus tinggal diatur ukurannya. Nah, ini tuh untuk supaya presisi gitu. Ini bisa diubah, misalkan jadi 20. Nah, langsung kayak gitu bisa rapih. Sebenarnya masih banyak sih plugin-plugin yang tersedia di sini. Nanti kalian bisa explore sendiri lah. Sini juga tersedia aset. Tinggal kita cari aja apa yang mau kita perlukan. Kayak gitu Kang Kali. Ini udah ada yang bagus nih dari Elsa. Ini udah bagus, udah rapi ya. Dari segi komposisi juga ini terlihat baik. Mungkin tinggal menggunakan auto layout aja biar jadi lebih rapi lagi. Elsa ya. Boleh Kang Ilham nyalakan mic-nya. Kang, mau nanya. Ya. Untuk pemanfaatan platform Figma ini hanya untuk membuat UI UX prototyping apa bisa untuk hal lain juga, Kang? Terima kasih. Nah, Figma ini kan fiturnya banyak banget ya. Kalau kita lihat di sini, bentar. Tidak perlu bagian awal Figma-nya. Nah, seperti kita coba dilihat di bagian sini ya.
Nah, dengan Figma ini kita bisa buat untuk desain, bisa juga untuk Figjam. Figjam ini tes jadi si Figma ini mempunyai beberapa fitur yang lain. Selain mendesain, kita juga bisa gunakan untuk Figjam, bisa juga gunakan untuk slide seperti slide yang ini ya. Ini juga kan bisa digunakan untuk presentasi, terus juga bisa digunakan untuk buzz. Jadi ada beberapa pilihan selain digunakan untuk mendesain. Terus selain untuk desain UI UX, Figma juga bisa digunakan untuk desain grafis. Jadi nanti kalian misalkan ingin membuat feed Instagram, bisa dibuat menggunakan Figma. Seperti itu. Males diganggu wae. Oh Kang Alif Oke, mungkin udah cukup ya untuk mencoba latihan membuat layout login pada hari ini. Karena ada beberapa dari teman kita yang udah selesai dan tampilannya bagus, tinggal dirapikan aja sedikit lagi. Oke, mungkin kita kembali ke presentasi terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita udah mencoba membuat layout login ya dengan menerapkan prinsip-prinsip UI yang telah kita jelaskan tadi. Dari yang saya lihat ini teman-teman udah mulai bisa menerapkan ilmu yang tadi disampaikan ya. Mungkin nanti tinggal explore sendiri aja apa sih layout yang lebih bagus dari yang tadi dibuat. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riza, terima kasih. Terima kasih Kak Riza, terima kasih. Bermanfaat Mas. Sama-sama. Mas Rija nuhun. Oke. Mas, besok saya bisa naik haji Mas. Setelah menonton materi ini, saya besok naik haji. Ilham, kamu Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang masuk di grup UI UX, diharapkan untuk absen terlebih dahulu ya teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillah setelah melihat materi ini saya bisa naik haji.